Halo Sobat Sirup, video kali ini akan memberikan tutorial yang ditujukan untuk kuasa pengguna anggaran atau KPA. Kuasa pengguna anggaran atau KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran atau PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Peran KPA di aplikasi Sirup adalah: pertama, kelola data pengguna, yaitu menambah akun admin RUP, mengubah data pengguna, menonaktifkan data pengguna, dan melakukan ubah password. Kedua, melakukan verifikasi akun pejabat pembuat komitmen atau PPK dan unverifikasi PPK yang berada di bawahnya. Ketiga, melakukan tarik data rencana kerja anggaran atau RKA dari aplikasi Sakti. Keempat, melakukan kelola program, kegiatan, klasifikasi rincian output, atau yang disingkat PKKR, yaitu menambah PKKR, mengubah PKKR, dan melakukan delegasi PKKR kepada PPK. Kelima, mengumumkan paket RUP penyedia dan swakelola. Keenam, membatalkan final draft paket RUP. Ketujuh, melakukan revisi paket, yaitu pembatalan paket RUP, revisi 1 ke 1, revisi 1 ke banyak, dan pengaktifan kembali paket. Kedelapan, konsolidasi paket, yaitu strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Kesembilan, memanfaatkan fitur Moner dan cetak paket RUP di satuan kerja. Tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA melakukan verifikasi PPK dan unverifikasi PPK. Silakan buka browser Anda, masukkan alamat sirup.lkpp.go.id. Silakan login menggunakan username dan password Anda. Lalu, klik Submit. Silakan klik menu Kelola Data. Lalu, klik Kelola Pengguna. Silakan klik detail pengguna PPK yang akan diverifikasi. Periksa rincian informasi mengenai PPK Anda. Apabila telah sesuai, silakan klik verifikasi. Sebagai contoh, saya klik kembali. KPA juga dapat melakukan verifikasi PPK melalui tombol verifikasi pengguna di kolom Action. Silakan klik verifikasi pengguna. Silakan periksa rincian informasi PPK. Apabila telah sesuai, silakan klik verifikasi. Maka, akun PPK berhasil diverifikasi. Untuk membatalkan verifikasi, KPA dapat menonaktifkan PPK pada kolom Action. Silakan klik nonaktifkan pengguna. Setelah itu, isi alasan penonaktifan PPK. Klik nonaktifkan. Maka, akun PPK telah dinonaktifkan. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA membuat admin rencana umum pengadaan atau admin RUP. Silakan buka browser Anda, masukkan alamat sirup.lkpp.go.id. Silakan login menggunakan username dan password Anda.
lalu klik Submit. Silakan klik menu Kelola Data, lalu klik Kelola Pengguna. Klik tombol tambah admin RUP, kemudian lengkapi formulir admin RUP, masukkan username admin RUP. Penggunaan username dapat merujuk pada nama satuan kerja Anda. Kemudian, masukkan password menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol khusus. Lalu, masukkan konfirmasi password yang sama dengan password sebelumnya. Selanjutnya, lengkapi detail informasi Anda, masukkan nama, lalu masukkan jabatan. Kemudian, pilih status pengguna, silakan masukkan NIP Anda, lalu pilih golongan. Setelah itu, lengkapi alamat. Kemudian, masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi, lalu masukkan alamat email aktif Anda, masukkan nomor SK Anda, periksa kembali data yang sudah dilengkapi, lalu klik Simpan. Maka, akun admin RUP Anda telah berhasil dibuat. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA melakukan generate RKA dari aplikasi Sakti. Silakan buka browser Anda, masukkan alamat sirup.lkpp.go.id, silakan login menggunakan username dan password Anda. Lalu klik Submit. Silakan klik menu Kelola Data, lalu pilih Tarik Data RKA. Penarikan data dapat dilakukan jika terdapat keterangan data RKA KL sudah berhasil diunduh. Bila keterangan tidak tersedia, maka belum bisa menarik data RKA KL. Selanjutnya, klik Generate RKA. Tunggu hingga progres mencapai 100%. Jika terdapat keterangan proses data sudah selesai, maka pengambilan data telah berhasil dilakukan. Untuk memeriksanya, silakan klik menu RUP, lalu klik Rencana Kerja Anggaran, pilih Program, lalu Kegiatan, kemudian klasifikasi rincian output, lalu komponen. Maka akan tampil seluruh rincian rencana kerja anggaran pada komponen yang Anda pilih. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA melakukan delegasi PKKR kepada PPK. Silakan buka browser Anda, masukkan alamat sirup.lkpp.go.id, silakan login menggunakan username dan password Anda.
lalu klik Submit. Setelah masuk halaman aplikasi Sirup, silakan klik menu Kelola Data, lalu pilih Kelola PKKR. Pada tabel Kelola Program, untuk mendelegasikan kepada PPK, silakan klik Daftar Kegiatan pada kolom Action. Jika dalam satu kegiatan terdapat lebih dari satu PPK, maka delegasi dilakukan di level komponen. Namun, jika hanya terdapat satu PPK, silakan lakukan pada level kegiatan. Pada kegiatan yang akan didelegasikan, silakan klik Ubah Kegiatan. Pilih alasan revisi, kemudian pilih PPK yang akan didelegasikan, lalu klik Simpan. Saat tampil notifikasi, silakan klik OK. Maka, kegiatan tersebut sudah berhasil didelegasikan kepada PPK. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA mengumumkan paket RUP. Silakan buka browser Anda, masukkan alamat sirup.lkpp.go.id. Silakan login menggunakan username dan password Anda. Lalu klik Submit. Silakan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya akan umumkan paket swakelola. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, klasifikasi rincian output, dan komponen. Lalu, klik terapkan filter. Pada paket yang sudah menjadi final draft dan akan Anda umumkan, silakan Anda centang umumkan pada kolom umumkan. Lalu, klik umumkan paket swakelola, kemudian klik umumkan. Maka paket swakelola Anda telah berhasil diumumkan. Paket tersebut akan tersedia di menu rekap setelah 3 jam dan dapat diproses untuk pengadaan selanjutnya melalui SPSE setelah 24 jam. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA melakukan pembatalan paket rencana umum pengadaan. Silakan buka browser Anda, masukkan alamat sirup.lkpp.go.id, silakan login menggunakan username dan password Anda, lalu klik Submit. Silakan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih swakelola. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, klasifikasi rincian output, dan komponen. Lalu, klik terapkan filter.
Pada paket yang akan dibatalkan, klik tombol Revisi Paket Swakelola. Lalu, pilih pembatalan. Setelah itu, klik tombol Revisi Paket. Silakan masukkan alasan pembatalan, lalu klik Simpan. Maka paket tersebut telah berhasil direvisi. Untuk memeriksanya, silakan terapkan filter. Paket yang sudah Anda revisi pembatalan sudah tidak aktif. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA melakukan pengaktifan kembali paket rencana umum pengadaan yang dibatalkan. Silakan klik Aktifkan Paket pada kolom Action. Lalu, klik Aktifkan Paket. Selanjutnya, isi alasan pengaktifan. Lalu klik Simpan. Maka, paket telah berhasil diaktifkan. Untuk memeriksanya, silakan terapkan filter. Paket kembali menjadi final draft. Silakan umumkan kembali paket tersebut. Silakan Anda centang umumkan pada kolom umumkan. Lalu, klik tombol umumkan paket swakelola. Kemudian, klik umumkan. Maka, paket telah berhasil diumumkan. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA melakukan revisi paket satu ke satu. Silakan buka browser Anda, masukkan alamat sirup.lkpp.go.id, silakan login menggunakan username dan password Anda. Lalu, klik Submit. Silakan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih penyedia. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, klasifikasi rincian output, dan komponen. Lalu, klik terapkan filter. Pada kolom Action, klik revisi paket penyedia. Silakan pilih satu ke satu. Kemudian, klik revisi paket. Silakan masukkan alasan revisi Anda. Lalu, revisi paket sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya merevisi detail lokasi. Lalu, klik Simpan. Maka paket berhasil dikaji ulang satu ke satu. Silakan umumkan kembali paket Anda. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA melakukan revisi paket satu ke banyak. Silakan buka browser Anda,
masukkan alamat sirup.lkpp.go.id. Silakan login menggunakan username dan password Anda. Lalu, klik Submit. Silakan klik menu RUP. Kemudian, pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih penyedia. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, klasifikasi rincian output, dan komponen. Lalu, klik terapkan filter. Pada kolom Action, klik revisi paket penyedia, lalu pilih satu ke banyak, kemudian klik revisi paket. Silakan masukkan alasan revisi Anda, lalu revisi paket sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya revisi pada perbedaan jenis barang. Selanjutnya, sesuaikan spesifikasi pekerjaan, sesuaikan pagu sumber dana, sesuaikan jumlah pagu pada jenis pengadaan, lalu klik simpan dan lanjutkan ke paket 2. Silakan masukkan alasan revisi Anda, lalu revisi paket sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya revisi pada perbedaan jenis barang. Selanjutnya, sesuaikan spesifikasi pekerjaan, sesuaikan pagu sumber dana, sesuaikan jumlah pagu pada jenis pengadaan. Anda dapat melanjutkan revisi paket ke paket selanjutnya dengan memilih tombol simpan dan lanjutkan ke paket 3. Namun, dalam tutorial ini, saya hanya merevisi menjadi 2 paket saja. Oleh karena itu, saya pilih simpan dan selesai. Maka, paket berhasil dikaji ulang satu ke banyak. Silakan umumkan kembali paket Anda. Selanjutnya, tutorial kuasa pengguna anggaran atau KPA menyetujui inisiasi revisi paket dari PPK. Silakan buka browser Anda, masukkan alamat sirup.lkpp.go.id, silakan login menggunakan username dan password Anda, lalu klik Submit. Silakan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih penyedia. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, klasifikasi rincian output, dan komponen. Lalu, klik terapkan filter. Paket yang sudah diinisiasi revisi paket oleh PPK, terdapat ikon tanda seru pada nama paket. Silakan klik diskusi paket di kolom Action. Kemudian, klik tombol di sini untuk memeriksa data inisiasi revisi paket dari PPK. Lalu, klik tutup.
Silakan pilih setuju atau tolak inisiasi revisi paket. Sebagai contoh, saya klik setuju. Maka inisiasi revisi paket sudah disetujui. Untuk memeriksanya, silakan terapkan filter. Maka paket sudah disetujui dengan status terumumkan. Demikian tutorial dari kami. Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi tim dukungan kami. Jangan lupa untuk cek video tutorial lainnya.